Happy Sunday. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak berdoa semoga adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap sehat. Amin. Kak Elsa, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini pastinya kita mau memuji Tuhan dan nanti kita bakal denger firman Tuhan yang bakal disampaikan sama Kak Joy. Kak Naomi masih inget gak ayat hafalan minggu lalu? Masih dong, ayat hafalan minggu lalu diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Yuk sekarang kita muji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku
Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Jo yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga setiap kami, supaya kami mau dengar-dengaran dan kami mau melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Rehoboth Kids, halo, kita ketemu lagi. Oke, adik-adik sudah siap untuk dengerin firman Tuhan belum? Sudah siapin catatannya, Alkitabnya, apalagi? Hari ini kalau adik-adik pakai headset yang bener. Jangan tiduran, oke? Jangan tiduran. Kakak masih lihat itu ada yang tiduran. Oh, ayo bangun. Wah, itu masih tiduran. Ayo, kita kalau ibadah harus dengan posisi yang baik, dengan hati yang siap. Dan kakak percaya Tuhan Yesus juga senang kalau kita posisinya siap, hatinya siap, ya kan? Badannya siap, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap buat ibadah. Oke, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Karena mencatat firman Tuhan itu baik. Mencatat firman Tuhan itu membantu kita supaya kita bisa ingat-ingat apa yang sudah firman Tuhan katakan buat kita. Oke, hari ini kakak mau share firman Tuhan yang judulnya adalah surrender. Surrender, artinya apa? Artinya adalah menyerah atau berserah. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab, kita mau baca firman Tuhan, kita mau baca dari satu kisah yang ada di Alkitab. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya dan buka dari 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 25. Kita mau baca sama-sama, kakak siapin Alkitabnya dulu. Oke, 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 25. Ini kisahnya tentang Raja Daud, adik-adik. Ayat 16 ya, adik-adik boleh baca, kakak juga akan bacakan, oke? Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat itu? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ada kisahnya tentang Raja Daud yang baru aja kehilangan anaknya yang masih bayi, terus ternyata meninggal gitu, mati karena Tuhan memang gak suka sama anak itu, karena kalau adik-adik baca sebelumnya itu Daud habis berbuat dosa. Adik-adik nanti boleh baca. Nah di situ adik-adik Tuhan gak suka, makanya Tuhan mengizinkan anak itu mati. Tapi setelah itu Tuhan kasih lagi anak yang lain yang kita tahu dengan yang namanya Raja Salomo. Wah, justru Raja Salomo ini jadi semakin keren ya. Kita bisa baca Raja Salomo itu hikmatnya banyak, dia raja yang hebat dan sebagainya. Adik-adik, setiap orang
berdoa. Kakak berdoa, adik-adik juga berdoa. Kakak pernah berdoa untuk Kakak pernah berdoa untuk punya uang yang banyak. Dan Tuhan kabulkan yang sesuai dengan kapasitasnya kakak. Kakak waktu itu dapat berapa ya? Mungkin 1 juta gitu, cukup. Tuhan nggak pernah kasih kakak 100 juta sih, karena Tuhan tahu kapasitasnya kakak belum sampai situ gitu. Tapi ada juga doa-doa yang kakak bilang ke Tuhan tapi nggak dijawab sama Tuhan. Kita berharap, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan jawab, kita minta supaya Tuhan berikan, tapi kadang-kadang Tuhan jawab, kadang-kadang Tuhan juga nggak jawab. Dia bilang juga adik-adik di Alkitab, sebenarnya ya kita ini boleh loh minta apapun sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Adik-adik boleh buka juga. Yohanes 15 ayat 7. Di sini Tuhan Yesus ngajarin gini, jikalau kamu tinggal, ya syaratnya gini, kalau adik-adik Rehoboth Kids tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman-Nya Tuhan Yesus tinggal di dalamnya adik-adik Rehoboth Kids, mintalah apa saja. Wah, apa saja itu berarti bisa minta mainan, bisa minta supaya Tuhan berkati papa mama, bisa banget. Apalagi, pokoknya apapun adik-adik, request-nya adik-adik ke Tuhan Yesus, minta saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya satu, harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, adik-adik, kayaknya gampang ya, wah gampang sekali ya bisa minta semuanya gitu. Tapi ternyata sulit juga loh. Kadang Tuhan Yesus juga, kalau kita berdoanya di luar firman Tuhan gitu ya, kita berdoa supaya kita happy terus, kita egois gitu ya, kita minta sesuatu yang sebenarnya Tuhan Yesus nggak suka tapi kita minta, Tuhan Yesus nggak akan kabulkan. Oke? Jadi adik-adik kalau kita berdoa, kita harus tahu dulu Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dulu dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan sama Daud juga. Nah, Daud ini berdoa supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Daud sudah tinggal di dalam Tuhan loh, dan Tuhan juga ada di dalam Daud. Daud minta Tuhan menyembuhkan anaknya, tapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Malah anaknya meninggal adik-adik, malah bayinya meninggal. Dan Raja Daud pasti sedih sekali. Dia sampai puasa, dia sampai doa, dia sampai tiduran di lantai. Waduh, pokoknya benar-benar kasihan sama Daud ini. Raja Daud kayak udah sangat sedih gitu. Dan Raja Daud juga kecewa. Padahal dia udah bilang ke Tuhan, Tuhan aku udah tinggal di dalam Engkau dan Engkau juga ada di dalam aku. Terus kenapa kok sekarang aku nggak bisa menikmati jawaban doa dari Tuhan gitu. Daud bilang kayak gitu. Dan Daud kecewa adik-adik. Kecewa itu wajar. Ya, kecewa itu wajar. Kakak pernah kecewa, adik-adik juga pasti pernah kecewa, dan nggak masalah adik-adik. Kalau kita kecewa sama doa yang belum dijawab Tuhan atau bahkan nggak dijawab sama Tuhan, kita kecewa, nggak apa-apa. Jangan ngambek ya adik-adik ya. Jangan ngambek sama Tuhan, udah aku nggak mau dekat-dekat sama Tuhan Yesus lagi, atau nggak mau ke gereja. Jangan ya adik-adik, harus tetap terus dekat sama Tuhan, harus tetap terus ke gereja, ibadah sama Tuhan. Jangan ngambek karena kakak percaya semua rancangannya Tuhan buat kakak, buat adik-adik Rehoboth Kids itu yang terbaik buat kita semua. Betul? Setuju? Rancangannya Tuhan buat kakak, buat adik-adik itu yang terbaik. Berarti kalau hari-hari ini adik-adik mungkin berdoa untuk sesuatu dan Tuhan bilang nggak boleh. Berarti adik-adik itu Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik dan buat kakak juga. Kalau kita kecewa, menangis, nggak apa-apa. Kakak juga pernah menangis karena kecewa. Mungkin kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga pernah kecewa, terus nangis. Nggak masalah, it's okay. Dan bahkan ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus itu baik sekali. Di Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus bilang gini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau artinya gini, marilah semuanya yang kecewa, yang jawaban doanya belum dijawab sama Tuhan, terus kecewa, atau Tuhan bilang enggak untuk jawaban doamu. Sini, ke Tuhan Yesus.
karena Tuhan Yesus akan memberi kelegaan buat engkau. Wow, berarti Tuhan Yesus itu baik banget. Kita sama-sama bilang yuk, dalam hitungan ketiga kita bilang Tuhan Yesus baik. Oke, di rumah-rumah adik-adik semua ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik adik-adik. Tuhan Yesus menjanjikan kalau kita lagi capek, kalau kita lagi lesu, kalau kita lagi berbeban berat, kita lagi kecewa sama mungkin Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan Yesus bilang, sini marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke? Adik-adik bisa datang ke Tuhan, bisa bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan aku lagi kecewa, Tuhan aku lagi sedih karena aku pengen ini, tapi kok Tuhan bilang enggak. Adik-adik bisa bilang ke Tuhan Yesus ya. Jangan kecewa lagi adik-adik kalau misalnya ada jawaban doa yang belum dijawab sama Tuhan, belum dikasih sama Tuhan. Jangan kecewa, jangan sedih, harus move on. Harus bangkit seperti yang Raja Daud tadi, kisahnya Raja Daud yang kita baca tadi. Setelah Raja Daud tahu kalau anaknya memang sudah mati, sudah meninggal, Raja Daud bilang ke pegawai-pegawainya, buat apa aku puasa lagi kalau aku udah tahu anak itu sudah meninggal, ya kan? Ya sudah, aku move on, aku bangkit, aku harus semangat lagi, aku harus bersuka cita lagi, aku harus tetap sekolah, aku harus tetap ke gereja, aku harus tetap ibadah, aku harus tetap baca firman Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Oke, bergerak. Nah, kita belajar dari Raja Daud juga ya. Kita lakukan apa yang Raja Daud lakukan. Move on, bergerak. Nggak kecewa terus sama Tuhan, nggak marah terus sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita semua. Nah, adik-adik, kakak punya cerita. Ada atlet sepak bola yang cedera karena bertanding. Terserah, atlet sepak bolanya adik-adik bisa kasih nama sendiri, oke? Yang kakak ceritain atlet sepak bola saja. Yang cedera karena bertanding. Kakinya keseleo. Mungkin habis di tackle, habis dijegal sama lawannya gitu. Dan adik-adik, akhirnya atlet sepak bola ini harus istirahat berapa minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Terus setelah beberapa hari kakinya sudah sembuh, tapi dia jadi malas berlatih. Dia jadi malas latihan. Dia bilang ke coachnya, dia bilang ke pelatihnya, "Coach, aku malas latihan. Aku nggak mau latihan lagi, capek." Gitu. Dan itu terus berlanjut dan dia pakai alasan, nanti kalau aku main kakiku nanti keselio lagi, nanti aku cedera lagi. Sementara adik-adik itu harusnya masih ada pertandingan yang banyak, ini ada kejuaraan di sini, kompetisi di sini. Si pelatih mulai menegur atlet ini, kamu ini atlet, kamu harus latihan, kamu harus main, kamu harus berusaha. Tapi pemainnya tetap bilang, nggak mau, aku nggak mau latihan, aku nggak mau melakukan hal-hal yang berat, aku mau istirahat. Adik-adik tahu nggak? Pada akhirnya si atlet ini fisiknya mulai turun. Dia mulai gampang capek, dia nggak bisa nendang dengan keras, dia nggak bisa lari dengan cepat, apalagi pokoknya dia badannya sudah kaku. Kenapa? Karena dia udah jarang latihan. Sejak terakhir kakinya keselio. Dia udah males latihan lagi. Sejak dia keselio. Adik-adik, sama loh dengan kita. Kalau kita ini sering kecewa sama Tuhan, kalau kita ini sering sedih sama jawaban yang Tuhan nggak kasih ke kita, kita terluka, kita sakit hati, terus lama gitu ya. Adik-adik, kita itu sama kayak atlet sepak bola itu, yang kalau kita lama-lama di situ, nanti kita jadi lemah, kita jadi nggak kuat. Oleh karena itu kita harus bangkit, kita harus move on, kita harus bergerak, kita harus bergerak maju lagi ke Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita tetap kuat, supaya kita semakin kuat sama Tuhan. Daud masih berharap loh anaknya yang bayi itu, masih baby itu sembuh. Tapi kenyataannya enggak. Setelah dia tahu anaknya memang sudah mati, akhirnya Daud bilang, oke lah sudah, aku udah capek bersedih, aku harus bergerak, aku harus move on, aku harus bergerak ke depan. Karena aku percaya Tuhan itu tahu yang terbaik buat aku. Oke, adik-adik, kita harus move on juga ya. Kita harus bergerak, kita harus jalan ke depan.
Karena kakak percaya perencanaan Tuhan buat kita itu masih keren. Tuhan itu masih punya masa depan yang besar, yang indah buat adik-adik Rehoboth Kids. Amin. Oke adik-adik, jadi adik-adik percaya ya kalau Tuhan Yesus punya rancangan yang jauh lebih besar dari punya kita. Ya, Tuhan Yesus tahu masa depan adik-adik. Tuhan Yesus punya rancangan yang jauh lebih bagus daripada rancangannya kita sendiri. Betul? Setuju? Kakak sih setuju. Semoga adik-adik setuju ya. Oke, sebelum kita tutup, kakak mau kenalkan sama satu tokoh yang namanya ini Louis Braille. Louis Braille. Ini lahirnya udah 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu adik-adik. Louis Braille ini lahirnya di tahun 1809 adik-adik, di Coupvray di Prancis. Dia terlahir dengan penglihatan yang normal sama kayak kita punya 2 mata, bisa lihat. Tapi waktu usia 3 tahun, waktu dia main-main di toko mainan gitu, tiba-tiba dia ada accident, dia ada kecelakaan, dia jatuh, terus matanya kena salah satu peralatan atau salah satu mainan yang ada di toko tersebut sampai akhirnya dia buta. Waduh, kasihan banget ya. Tapi butanya baru sebelah, butanya baru 1 mata. Terus nggak berapa lama lagi, mata yang sebelah lagi itu terkena infeksi dan akhirnya buta juga. Wah, sekarang dia nggak bisa lihat dengan kedua matanya. Padahal awalnya bisa. Awalnya dia punya 2 mata yang sehat, terus 1 kena mainan atau peralatan gitu. Terus yang satunya karena infeksi dan akhirnya buta. Kasian banget ya adik-adik ya. Dia sedih, dia kecewa. Kenapa sih kok aku dapat musibah, dapat kecelakaan kayak gini? Dia curhat, dia komplain sama Tuhan. Tapi dia nggak putus asa loh adik-adik. Dia tetap semangat, dia tetap happy, dia tetap berjalan, dia tetap move on ke depan. Justru dalam kebutaannya itu, justru dalam kondisi yang membuat dia nggak bisa melihat dengan baik, dia rajin belajar. Dia tambah rajin belajar dan dia dapat beasiswa waktu dia umur 10 tahun. Wow, umur 10 tahun adik-adik. Siapa yang di sini umur 10 tahun? Kakak sudah jauh 10 tahunnya ya, yang lalu udah lewat jauh. Adik-adik ada yang 10 tahun dan adik-adik tahu nggak? Louis itu dapat beasiswa di usia 10 tahun. Pada hari-hari itu, pada zaman itu, tulisan buat orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang buta atau bahasa lainnya adalah tunanetra, itu masih susah, masih rumit gitu. Nah, karena si Louis Braille ini juga mengalami hal yang sama, dia punya motivasi, oke, aku mau bikin tulisan buat orang-orang yang sama kayak aku, yang sebutannya kaum tunanetra, supaya mereka bisa mengenali tulisan dengan baik, jelas, dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, dia mulai belajar, dan hingga suatu hari adik-adik, dia bisa loh. Bahkan ada mesin ketik dan laptop di zaman sekarang untuk kaum tunanetra dengan memakai huruf yang sudah dibuat sama Louis tadi. Wow, keren banget ya. Mungkin Louis Braille waktu kecil pernah menyesal gitu. Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan izinkan aku punya mata buta dan sebagainya. Dia pernah berobat tapi juga nggak sukses. Dia masih tetap sakit. Kenapa sih? Tapi dia itu nggak membuat si Louis ini putus asa loh adik-adik. Itu nggak membuat Louis ini jadi marah sama Tuhan lama-lama. Nggak, justru dia memakai itu buat bergerak. Akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu. Wah, ini loh adik-adik, ini bukti kalau Tuhan Yesus itu punya rancangan yang besar buat kita semua. Bahkan di Roma 8 ayat 28, Alkitab mengatakan kalau rancangan yang Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu sudah siapkan kita rancangan yang baik. Tuhan itu turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wah, keren banget ya adik-adik. Louis Braille, walaupun buta, walaupun punya disabilitas, walaupun dia nggak bisa melihat dengan baik, bisa menciptakan sesuatu, adik-adik Rehoboth Kids yang lebih sehat daripada Louis pasti bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat lagi. Amin.
Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus punya rancangan yang besar buat adik-adik Rehoboth Kids semuanya. Amin. Adik-adik setuju? Yang setuju boleh angkat 2 jempolnya ke layar, ke monitor kalian, ke HP kalian, laptop kalian, dan bilang amin. 1, 2, 3. Amin. Yes. Amin adik-adik. Sebelum kakak tutup, kakak mau ada ayat hafalan. Ya, ini ayat hafalan yang kita harus hafalin setiap sepanjang minggu ini pasti. Dari Lukas 7 ayat ke-23. Oke, Lukas 7 ayat 23. Kita mau belajar sama-sama, kita mau hafalin sama-sama. Oke? Di sini Tuhan Yesus bilang gini, Alkitab bilang, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sekali lagi deh, sambil hafalin ya, sambil hafalin, kakak juga hafalin. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa, tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, supaya hafal, supaya semakin hafal, kakak juga harus hafal. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Akunya ini Tuhan Yesus berarti ya adik-adik ya, karena A-nya besar. Oke, berbahagialah orang-orang yang gak kecewa sama Tuhan dan yang tidak menolak Tuhan Yesus. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Belajar tentang surrender, belajar tentang berserah sama Tuhan, dan jangan lama-lama kecewa sama Tuhan. Ya, harus move on, harus bergerak sama seperti Raja Daud. Kita berdoa buat firman Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangan, semua posisi berdoa, posisi hati berdoa. Kita berdoa ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Makasih buat ibadah yang sudah Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Kami udah belajar firman Tuhan, kami udah belajar juga tentang surrender. Kami belajar tentang berserah, menyerahkan diri kami ke Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan kehidupan kami semua, Tuhan Yesus, anak-anak Rehoboth Kids, adik-adik Rehoboth Kids dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang tahu masa depan kami semua, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang sudah rancangan masa depan yang baik buat adik-adik Rehoboth Kids. Hari ini kami mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Kami mau kasih kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan jagai kami, Tuhan berkati keluarga kami juga Tuhan. Sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah diberkati, adik-adik yang siap buat lebih semangat lagi sama Tuhan, sama-sama bilang amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. See you next week. God bless you.